Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in 'ala umuri dunya waddin. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aw kahurumatin fil barri yuji yasahu mawjud min fawqihi sahabun dhulumatun ba'duha fawqa ba'din idza kharaja yadahu lam yakad yarah wa man lam yaj'alillahu lahu nur wa ma lahu min nur. Sadaqallahul hadirin Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Marilah pertemuan ini kita awali dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita kaji surat 24 surat An-Nur di ayat 40. Ayat ini menunjukkan amal perbuatan orang-orang yang kafir dan kufur itu seperti orang kafir itu amalannya itu seperti gelang gulita di dalam laut, gelangnya ombak, gelang di atasnya namanya awan, sehingga tangannya terbuka dari air itu tidak bisa melihat misalkan gelapnya, ya, saking gelapnya. Bapak Ibu, sama yang terjemahkan di surat 24 ayat 40. Ya, amin. Ulangi mana pelan-pelan. Amalan orang kafir itu seperti gelang gulita di lautan yang dalam. Laut yang dalam itu, laut itu bisa mencapai 10 meter dari permukaan. Kedalamannya itu bisa 500 meter, bisa 1000 meter, bisa 10.000 meter. Kalau kedalaman laut itu sampai 1000, jadi volumenya itu banteran, gak jelas suaranya, ya pedot-pedot.
Itu kalau di dalam seribu atau 1000 juga ketok gelap. Matahari saja tidak bisa menembus, sinar matahari itu tidak bisa menembus. Oke. Ini namanya di lautan yang dalam. Jadi amal orang kafir itu seperti gelapnya seperti itu. Terus yang kedua, nah, sudah gelap, di atasnya ada ombak laut. Ombak laut itu malah tidak kelihatan, gelap lagi, masih lagi ditambah lagi. Oh, diliputi ombak, di atasnya ada ombak. Jadi di dalam ono ombak di atasnya ada ombak lagi, ditambah lagi. Nah, di atasnya lagi awan, mendung gelap, awan yang gelap. Sudah di dalam gelap, ombaknya gelap, atasnya ombak gelap lagi, keluar dari air ada awan yang gelap. Ketok enggak kira-kira? Enggak ketok. Masih ditambah lagi oleh Allah. Ini gila. Gelap gulita yang bertindih-tindih. Di gelapnya itu sak-sak bertindih-tindih. Sampai tindih-tindihnya gelap itu, kalau tangannya itu dikeluarkan dari air, ya, dikeluarkan dari air ini, terus si ayat ini ngeten. Tangannya dikeluarkan dari air. Loh. Dirinya sendiri tidak bisa melihat, saking gelapnya. Demi waktu malam panjenengan dalam keadaan gelap gulita jero kamar, dalam keadaan gelap. Tangan ini panjenengan sampai ini sakit ningali di waktu gelap itu tidak bisa, karena di posisi gelap. Inilah amal yang dilakukan oleh orang kafir. Kemudian dilanjutkan oleh Allah ayat ini dan nah, siapa yang hidupnya itu tidak petunjuk, jadi urip gak oleh petunjuk, tidak dituntun oleh Allah, terus ya Allah ngadan. Makanya di ayat 39 ini, di ayat 39, amalnya orang kafir itu laksana fata morgana nih lah. Teman wajah lagi ayat 39. Kenapa fata morgana? Kelemun banyu. Lanjut. Yang bisa naik sesuatu jadi banyu diwasno banyu diparani gak ono, gak ada airnya. Niku amale wong kafir. Jadi orang kafir itu
kalau berbuat baik misalnya ya, menyumbang bencana alam. Misalnya orang kafir itu membuat gorong-gorong. Misalnya orang kafir itu mengangkat derajatnya anak yang nggak bisa sekolah. Itu semua pahalanya besar. Tapi karena dia kafir, laksana fata morgana. Harapannya dia berbuat itu mendapatkan kebaikan. Tapi setelah mati dicari nggak ada, itu jenenge fata morgana. Koyo banyu diparani gak ono. Setelah mati nggak ada, tidak ada pahalanya, habis. Atau seperti ini tadi, gelap gulita. Maka di ayat ini disebutkan ada perumpamaan kedua mereka digambarkan au kadzulumati fil bahri, atau seperti gelap gulitanya gulita di laut yang dalam. Ini amal mereka. Di sini ada lujji. Lujji itu menurut ada. Lujji itu artinya dalam, sangat dalam. Jadi di sini yang diliputi oleh ombak, yang di atasnya ombak, di atasnya lagi awan, gelap gulita yang tindih bertindih. Kalau dia mengeluarkan tangannya dari air, dia sendiri tidak dapat melihatnya. Itu gambaran yang sangat gelap. Artinya begini, hampir saja tidak dapat melihatnya karena keadaan gelap yang sangat gelap itu. Hal ini merupakan gambaran yang menceritakan keadaan hati orang kafir yang sederhana, yang bertaklid. Bertaklid itu mengikuti melo ayat. Dia tidak mengetahui keadaan orang yang memimpinnya. Jadi melo itu jadi taklid buta. Sing mimpin dari nabi kan. Dia tidak mengetahui kemana dirinya akan dibawa pergi oleh para pemimpinnya. Jadi perumpamaan kebingungan. Bahkan dapat dikatakan pula perumpamaan orang ini, orang jahil seperti ini, bila ditanya, kalau ditanya ini, tidak kemana kamu pergi? Dia menjawab, kami mengikuti mereka. Dikatakan lagi, kemana mereka pergi? Dia menjawab, tidak tahu. Kalau tidak tahu kemana larinya? Padahal hidup ada dua jalan. Jalan benar, jalan salah. Kalau dia tidak tahu ke jalan yang salah. Jalan yang salah itu ujungnya sana neraka. Jalan yang benar ujungnya sana surga. Itu dalam hidup. Karena itu Bapak Sekalian, Al-Auli itu pernah meriwayatkan dari Ibnu Abbas sehubungan dengan makna firman ini yang diliputi oleh ombak surat An-Nur ini hingga akhir ayat tadi. Itu yang dimaksud adalah dengan maujud. Dalam ayat ini penutup yang menutup hati, penutup yang meliputi hati, meliputi pendengaran, meliputi penglihatan, ditutup kabeh. Hatinya ditutup, penglihatannya ditutup, pendengarannya ditutup, sehingga gelap.
Dan pengertiannya sama dengan yang disebutkan oleh firman Allah di surat Al-Baqarah ini di ayat 7. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim. Allah telah mengunci hati mereka, mengunci pendengaran mereka, dan mengunci penglihatan mereka. Kalau dikunci berarti punya penglihatan tapi tidak bisa melihat yang benar. Kalau dikunci pendengaran, punya pendengaran, mendengar, tapi tidak bisa mendengar yang baik. Tidak mau. Kalau hatinya dikunci, orang tersebut benci dengan kebaikan. Makanya di sini disebutkan seperti di surat 24 tadi, di ayat 39 tadi. Orang kafir itu mendustakan ayat kami adalah nih surat 6 ayat 39. Saya terjemahkan. Walladzina kadzabu bi ayatina summun wa hum fil dhulumati may yasha'illah yudhilhu wa may yasha' yaj'alhu ala siratin mustaqim. Surat 6 ayat 39. Ini loh. Orang yang mendustakan ayat Allah itu sama dengan peka, peka nih. Bulat, terus bisu, kode baru orang bisu, terus nah berada dalam gelap gulita. Kemudian ayat ini menyatakan begini. Siapa yang diukur dari Allah kesesatan itu karena mencari sesat. Orangnya mencari sesat. Maka disesatkan oleh Allah karena mencari sesat. Sebaliknya, kalau siapa yang diberi petunjuk itu maksudnya ini diberi petunjuk itu karena orangnya mencari petunjuk, itu dikehendaki oleh Allah dapat petunjuk. Terus si Allah kalau diberi petunjuk oleh Allah hidupnya di jalan yang benar, lurus itu benar. Jadi apa saja yang dilakukan itu benar. Karena orangnya mencari petunjuk. Bikin kayak contoh ya, Anjana ini termasuk orang mencari petunjuk. Kalau orang mencari petunjuk, diberi oleh Allah petunjuk. Diberi, karena mencari. Mana salah satu di antara petunjuk? Menurut petunjuk ya. Panjenengan hari ini sudah dapat petunjuk. Pertanyaan saya begini, saya tadi mulai duduk di sini, cerita apa Bapak? Cerita apa? Saya duduk di sini tadi. No? Cerita amalan orang kafir. Hatinya orang kafir gelap seperti tadi. Iya. Itu jenenge panjenengan dapat petunjuk. Karena yang di rumah, yang tidak kesini Bapak, tidak tahu cerita ini. Nanti kalau saya ceritakan panjang, nggak tahu. Karena dia tidak mencari petunjuk. Yang mencari petunjuk, tahu walaupun tidak bisa menceritakan 100%. Nah, di sini disebutkan
Orang-orang yang mendustakan ayat Allah itu sumun, peka, bukmun, bisu, mati, hidupnya dalam keadaan gelap gulita. Ini adalah perumpamaan terhadap mereka dalam kejahilannya, kebodohannya, dan keminiman ilmunya, serta ketiadaan pengertian sama sekali dengan orang yang tuli, yang tidak dapat mendengar, bisu, tidak dapat berbicara, dan selain itu berada dalam kegelapan tanpa dapat melihat karena gelap. Maka orang seperti itu mustahil mendapat petunjuk ke jalan yang benar, mustahil, tidak akan terjadi kalau sudah posisi seperti ini. Makanya orang kafir itu di ayat lain di surat 8 ayat 22 Allah menyebutkan gini, inna syarra dawabi indallahi summun humul ladzina la yaqilun. Oke. Sesungguhnya binatang di sini binatang. Oke. Binatang itu atau makhluk yang seburuk-buruknya di sisi Allah. Kenapa di sisi Allah? Ialah orang yang itu binatang peka. Binatang itu ialah orang yang peka. Orang itu. Padahal sebutannya pertama binatang. Tapi disebutkan oleh Allah ialah orang yang peka. Itu binatang menurut Allah. Yang tuli tidak mengerti apa-apa. Orang yang peka, orang yang tuli, orang yang tidak mengerti apa-apa menurut Allah binatang. Itu pula ini Quran. Di surat yang sama di ayat 55 Allah menyatakan gini, inna syarrad dawabi indallahi alladziina kafaru wa la yu'minun. Sesungguhnya binatang atau makhluk yang buruk di sisi Allah ialah orang binatang atau makhluk yang paling buruk di sisi Allah ialah orang kafir. Kenapa Allah menyatakan gini? Karena mereka itu tidak beriman. Ini masalahnya. Maka Bapak Ibu sekalian, di ayat ini tadi disebutkan niki Ubay bin Ka'ab telah mengatakan ini sehubungan dengan makna firman-Nya gelap gulita yang bertindih tadi surat An-Nur di ayat 40 tadi, dia berada dalam 5 kegelapan. 1, perkataannya gelap. 2, amalnya gelap. 3, tempat masuknya gelap. 4, tempat keluarnya gelap. 5, tempat kembalinya kepada kegelapan kelak di hari kiamat, yaitu dalam neraka. Gelap-gelap yang bertindih-tindih tadi itu orang kafir. Tapi kalau orang iman tidak. Orang iman itu perbuatannya diakui oleh Allah, kemudian diganjar oleh Allah surga.
Wong iman. Makanya banyak ayat menyatakan ini. Innalladzina amanu wa amilus sholihati lahum jannatul na'im. Sesungguhnya orang-orang beriman beramal soleh baginya adalah surga yang nikmat. Ono mana? Innalladzina amanu wa amilus sholihati lahum jannatul firdausi nuzula. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan amilus sholihat, orang ini berada di surga Firdaus. La yabghuna anha hiwala. Mereka yang sudah di surga tidak mau keluar. Saking nikmatnya. Oke. Tapi wong iman, wong kafir enggak. Lek wong kafir gelap, semuanya ini gelap, semuanya gelap. Lalu Bapak sekalian, bagaimana keadaan mereka orang-orang kafir itu? Apa yang dilakukan dalam hidupnya? Semuanya tidak ada yang dapat diandalkan, tidak ada. Yang diandalkan itu tidak ada. Konteks ayat ini lah, di surat 24 ayat 40 ini, itu adalah perumpamaan kondisi orang kafir setelah sebelumnya Allah menjelaskan cahaya iman di surat 24 ayat 35. Ini ayat 40. Kontras. Ayat 35 itu cahaya iman. Di surat 24 coba ya, kita lihat biar tahu. Di surat 24 ayat 35. Ini saya terjemahkan. Allah memberitakan seperti dua yang di dalamnya berita besar. Berita itu berada dan kata itu mengakan bintang yang bercahaya seperti mutiara yang benar dan namanya beri pohon banyak sesanya, yaitu pohon itu yang tumbuh tidak di sebelah timur, sesuatu yang tidak kurang di sebelah baratnya. Yang lebih adalah oleh tidak disentuh ini. Cahaya di atas cahaya. Ini ngomong gelap di dalam gelap, di dalam gelap lagi, gelap gulita. Di sini cahaya di atas cahaya, terus berlapis-lapis cahayanya. Di sini cahaya itu akan diberikan oleh Allah kepada seseorang yang dibimbing. Siapa? Yang mencari cahaya, yang mencari nur. Kalau mereka tidak mencari cahaya, tidak mencari nur, ya tidak dibimbing oleh kita. Oh, dia tidak mencari. Terus teman bedakno karo sing ayat 40 niki. Jae gereng mana ya? Alun-alun. Nggih. Oh, terus nggih. Oh, terus ini. Lagi ngomong cahayanya bertindih-tindih cahaya,
kalau ini gelapnya bertindih-tindih gelap. Ini amalan atau hatinya orang yang kafir. Makanya di ayat ini penjelasannya begini. Di ayat 35 cahaya iman, kontras ini ya. Di ayat 40 gelapnya kekufuran dan kesesatan. Di sini ada kalimat bahrin lujji. Bahrin itu laut yujji sangat dalam. Itu maknanya begini. Hati yang jauh dari iman, ini loh. Ini loh. Bahrin lujji itu maknanya begini, hati yang jauh dari iman itu tidak tersentuh petunjuk, penuh dengan kebingungan. Wong gak oleh petunjuk, bingung, uripir bingung. Laut dalam itu mujiri, dasar hati yang gelap. Hatinya gelap itu disebut oleh Allah berada di laut yang dalam. Gelapnya berlapis-lapis. Dulunya turbat buah kopatin. Ini lah. Dulunya turbat buah kopatin. Gelapnya berlapis-lapis. Dalam ombak mana? Terus bergulir apa? Awan. Gelapnya luar biasa. Menurut para mufassir, gelap akidah yang dimaksud berlapis-lapis gelap ini, gelap kebodohan, gelap syahwat, gelap syubhat, gelap maksiat. Jadi kalau menghadapi syahwat itu gelap kan? Karena gelap mengikuti syahwat, mengikuti kebodohan, mengikuti syubhat, mengikuti maksiat, karena gelap. Bukan satu kegelapan tapi banyak lapisan kesesatan. Jadi jenenge sesat itu wakil. Sesat akidah, sesat syubhat, sesat maksiat, kebodohan, gelap syahwat. Ombak di atas ombak. Jadi ono ombak mana ini gini. Yang diliputi oleh ombak yang di atasnya ombak pula. Sudah menjorong berbanyu, ono ombak itu bukur ombak mana. Berarti sangat gelap. Nah, di sini maknanya begini. Fitnah datang bertubi-tubi. Pengaruh lingkungan buruk, tekanan hawa nafsu dan dunia. Maknanya ombak di atas ombak. Artinya begini, setiap gelombang menambah gelap. Dari fitnah itu setiap ada fitnah tambah gelap mana, fitnah lagi gelap mana. Jadi tidak tenang pikirannya orang yang tidak beriman. Sampai di ayat lain itu disebutkan begini, di surat 6 ini, di ayat 125. Nih, sampai terjemahan. Begini, lek dikehendaki petunjuk terus Allah
Ya. Artinya dia menerima Islam sepenuh hati. Sebaliknya, nah, kalau dia dikehendaki sesat karena mencari sesat, misalnya Allah memberikan kepada sesat seperti seorang yang sedang menghadapi kenangan. Oh, mikir Pak. Mikir. Allah menjadikan dadanya sesat, lagi sempit, seolah-olah mendaki ke langit, kenapa mendaki nih? Menek ke langit loh. Orang kafir itu orang yang disesatkan oleh Allah karena mencari sesat, sumpah berdiri sumpah kita mendaki ke langit. Betul sampai bebas seperti panjenengan. Kalau panjenengan misalkan dalam keadaan susah, segera selesai susahnya karena ada solusi. Ada pengajian dituntuni dengan pengajian itu selesai susahnya. Membaca dengan membaca selesai susahnya. Karena yang dibaca adalah kitab Allah. Dijelaskan di situ susahnya mulai reda. Tapi orang kafir tidak bisa. Masih hartanya itu triliunan, hartanya triliunan. Sumpah, berbilang itu sumpah kayak ini gini. Dijadikan oleh Allah dadanya sesak, sempit seolah-olah naik ke langit, saking beratnya. Balik di sini. Terus di atasnya ada awan. Iya. Bertindih-tindih. Di atasnya lagi awan. Awan itu gelap gulita yang bertindih-tindih. Maka di sini disebutkan di atasnya ada awan. Awan itu menutup cahaya langit, menutup bumi. Maksudnya begini, tertutupnya hidayah, tidak mau menerima kebenaran. Orang itu sombong terhadap nasihat. Jadi kandani itu menentang. Yaitu di atasnya ada awan yang gelap. Kalau dibacakan ayat-ayat Al-Quran, itu tidak mau dengar, khawatir. Bahasa itu disebut, wah di sini dirangkum motor, khawatir kesindir. Padahal Quran itu ada yang nyindir, nggak ada pelajaran semuanya. Tidak melihat tangannya di sini. Nih, apabila dia mengeluarkan tangannya, tiadalah dia dapat melihatnya. Gak iso ndelok. Tangannya ditono dulu banyu ini, gak iso ndelok. Saking gelapnya. Itu maksudnya begini. Tidak bisa membedakan benar dan salah dalam hidup itu. Dua, merasa benar padahal salah. Tiga, tersesat tapi mengira mendapat petunjuk. Diam dan loh saya itu yang mendapat petunjuk. Padahal itu sesat yang dilakukan. Makanya orang-orang dahulu pada zaman Rasulullah itu dianggap orang yang sesat oleh orang-orang yang kafir. Misalnya saya kira
orang iman itu dianggap sesat. Itu orang kafir. Padahal si kafir itu sing sesat. Di Quran surat 2 nih, surat Al-Baqarah di ayat 201 ini disebutkan begini, 212 bukan 201, 212 inilah Zunna lilladzina kafaru hayatud dunya wa yastaruna lilladzina amanu walladzina taqaw yawmal qiyamati wallahu yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Kehidupan dunia dijadikan indah orang kafir. Di dunia itu oleh Allah dijadikan indah bagi orang kafir. Karena indah, karena indah. Dan mereka oh, niku. Saya sampean baleni kok gak patek jelas ya. Dan oh, ini. Karena dia memandang dunia itu indah, mereka hidupnya ngepen dunia. Kalau ada orang yang biasa-biasa terhadap dunia diremehkan, makanya memandang hina terhadap orang iman. Memandang hina, padahal terus ya Allah kata. Orang bertakwa itu lebih mulia besok dari kiamat. Tapi di dunia ini dipandang indah, rendah oleh orang-orang kafir. Balik ke sini. Jadi orang kafir itu tidak melihat tangannya itu karena orang itu tidak bisa membedakan yang benar dan yang salah. Dia tersesat, tapi mengira dirinya mendapat petunjuk. Lalu yang keenam, barang siapa yang tidak diberi cahaya oleh Allah, di ayat kedua, begini. Barang siapa yang tiada diberi cahaya atau petunjuk oleh Allah, artinya tidak diberi hidayah murni dari Allah, ilmu saja tidak cukup, kecerdasan saja tidak cukup, tanpa iman tetap gelap. Jadi orang yang berilmu tapi tidak diberi iman gelap. Orang itu boleh kecerdasan luar biasa otaknya kecerdasannya, tapi kalau tidak diberi petunjuk gelap. Tidak diberi iman gelap. Oleh karena itu tidak bisa, kecerdasan itu mesti menganggap benar. Kemudian ilmunya banyak itu mesti dia benar atau di jalan yang lurus. Kalau tidak diberi iman gelap itu baru. Mulai pinter ganti karena pinter ganti iman. Tapi pinter bawaan di korupsi betul. Para ulama memberikan penjelasan begini. Ibnu Katsir menyatakan begini. Ini perumpamaan hati orang kafir, kebodohan, keraguan, kesesatan bertumpuk-tumpuk tanpa cahaya iman. Gelap di dalam, gelap ombak lagi, di atas lagi ada awan. Ini namanya perumpamaan hati orang kafir. Bodoh, ragu, sesat, bertumpuk-tumpuk tanpa cahaya iman. Menurut tafsir Al-Qurtubi,
Itu menunjukkan gini, gelap berlapis, menunjukkan semakin jauh dari kebenaran. Saking lapisnya gelap itu, gelap. Mau benar itu gelapnya banyak, nggak bisa, tidak mungkin akan menjadi benar karena ditutupi oleh gelap. Asad di dalam tafsirnya itu menyatakan ini, tanpa cahaya wahyu manusia tidak akan mampu melihat jalan kebenaran. Artinya orang berjalan hidup di jalan yang benar itu dasari wahyu. Wahyu itu Al-Quran. Kalau kita berpegang Quran, mesti benar, mesti. Siapa yang hidupnya itu sesuai dengan Quran, mesti benar, pasti ya, tidak akan salah. Tapi kalau dia menyatakan benar seolah-olah dirinya benar, tapi mengikuti kebiasaan nenek moyang, gelap itu. Paham? Walaupun itu dilakukan oleh orang sak desa, dilakukan oleh orang sak desa karena melanggengkan kebiasaan nenek moyang. Tapi gak cocok karo wahyu Al-Quran, gelap sak desa itu. Sama dengan gelap sak desa ini. Maka Bapak Ibu jangan ikut. Bisa nggak satu desa gelap itu? Bisa. Usah negara gelap bisa. Ono apa jenengan? Sak negara gelap bisa. Apa sak desa? Nggih. Dulu itu lebih parah pada zaman Fir'aun. Sak negara Mesir semuanya gelap. Sehingga gelap itu hanya Nabi Musa dan orang yang mengikuti Nabi Musa. Jumlahnya sedikit ya, daripada yang semua di sana negara di gua. Kabeh nek Fir'aun itu Tuhan. Iya. Wong saiki ku ya zaman-zaman saiki ya padha. Kayak gelap ngene nang ngene dunya niku. Ya. Kalau Indonesia ini 10 tahun yang lalu itu compang camping zaman saya ini gak mari-mari kan. Yeah. Contoh ini, contoh konkret dulu ya, masyarakat ini. Contoh yang pertama, orang pinter tapi menolak iman. Nomor siji ya. Artinya begini, berpendidikan tinggi, ya rasional, tapi menolak Allah dan wahyu. Niku jenenge pinter tidak sama dengan bercahaya. Pinter tapi tidak sama dengan, atau sama dengan tidak bercahaya. Walaupun pinter. Contoh yang kedua, pelaku maksiat yang merasa biasa, dianggap maksiat itu biasa. Hidup dalam dosa, hatinya mati, tidak merasa bersalah. Ngeten iki gelap sudah menutup nurani. Gelapnya sudah menutup hati nurani. Contoh yang ketiga, dulu menentukan halal haram. Contoh ini, segala sesuatu dianggap relatif. Kenapa relatif nih? Relatif itu kadang ini, kadang ngulang itu ya. Ini relatif. Dianggap segala sesuatu kadang ini, kadang ngulang itu. Agama dianggap urusan pribadi. Lewat model ini Pak Bu, tanda tidak melihat tangannya sendiri. Contoh keempat, masyarakat tanpa nilai wahyu, gak ono nilai wahyu.
Hukum berdasarkan hawa nafsu. Kebenaran ditentukan mayoritas, bukan benar, tapi kebanyakan. Ditentukan kebanyakan. Jadi kebanyakan itu api, ya kebanyakan lamel-lamel. Gitu. Ini jenenge gelap kolektif berlapis-lapis. Paham? Ini contoh konkret di masyarakat. Jadi tanpa iman hidup pasti gelap. Ilmu tanpa hidayah tidak menyelamatkan. Makna kebahagiaan tanpa wahyu hanyalah sebuah ilusi. Satu-satunya cahaya adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.